Oke, teman-teman sekalian, apakah semua sudah ada di dalam kelas? Baik, kalau masih ada yang di luar, harap segera dihubungi. Tolong pastikan semua sudah berada di dalam kelas sebelum materi kita mulai. Saya tidak akan memulai materinya kalau semua peserta belum ada di dalam kelas. Jelas, teman-teman sekalian? Oke, apakah suara saya cukup jelas terdengar? Teman-teman sekalian, teman-teman yang di belakang, jelas ya? Baik, kalau kurang jelas nanti saya pakai mic. Kemudian presentasi atau slide di atas nih kelihatan jelas, teman-teman sekalian? Jelas ya? Oke. Baik, teman-teman sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman sekalian. Pagi dong. Pagi. Pada lo yo nih kayaknya nih. Oke, baik teman-teman sekalian. Seperti biasanya, dalam memulai kelas atau materi, saya akan selalu memulai dengan sebuah quotes untuk menyemangati teman-teman dalam belajar. Dan hari ini saya mengambil quotes, setiap hari adalah kesempatan untuk bertumbuh. Artinya apa, teman-teman sekalian? Setiap harinya, teman-teman mestinya melakukan hal-hal baru, mencoba hal-hal baru, dan mempelajari hal-hal baru. Karena setiap hari adalah kesempatan bagi kita untuk bertumbuh. Untuk masa depan tentunya teman-teman sekalian. Jelas ya? Baik, teman-teman sekalian, sebelum kita masuk pada materi inti, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk berdoa terlebih dahulu untuk kegiatan kita hari ini semoga berjalan dengan lancar dan diberkahi tentunya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Teman-teman silakan berdiri di tempatnya masing-masing. Saya akan memandu doa dengan cara agama Islam. Untuk teman-teman yang beragama lain silakan menyesuaikan. Baik teman-teman, siap? Berdoa, kita mulai. Doa selesai. Terima kasih teman-teman, silakan duduk di tempatnya masing-masing. Dan jangan lupa untuk mengisi absen ya, karena itu menjadi salah satu aspek penilaian pada kegiatan kita hari ini. Jadi pastikan semua teman-teman mengisi absennya. Absennya ada kan? Oke, baik. Nanti diedarkan saja sambil belajar kepada teman-teman yang lain. Nanti dikumpul setelah selesai kelas. Oke, baik teman-teman sekalian. Ada dari antara teman-teman yang mungkin sudah mengenal saya atau pernah melihat di sosial media? Belum ya? Baik teman-teman sekalian, izin saya Arwin. Saya lahir di kota kecil desa kecil di Makassar, namanya Pasede, tanggal 18 Agustus 1996. Saya kebetulan tinggal di Makassar, di Jalan Andi Peterani, nomor 15. Alhamdulillah, saya telah menyelesaikan pendidikan terakhir S1 Teknik Informatika di Universitas Hasanuddin di Kota Makassar juga tentunya. Dan alhamdulillah juga sampai hari ini saya telah memiliki 3 kompetensi. Harapannya teman-teman juga nanti dapat memiliki kompetensi sama seperti saya atau bahkan lebih. Saya memiliki kompetensi desain grafis, kemudian video editing, dan yang ketiga adalah barista. Jadi setelah selesai kelas, kalau misalkan ada teman-teman yang tertarik untuk belajar selain desain grafis, video editing kah atau barista, silakan menghubungi saya. Saya telah menyimpan nomor WhatsApp saya, nomor telepon bisa ditelepon biasa, bisa di WhatsApp ini teman-teman sekalian. Terus saya juga punya Instagram. Silakan teman-teman nanti follow Instagram saya. Saya tidak maksa, tapi sebaiknya di follow. Di Instagram saya biasa membuat konten-konten terkait dengan desain grafis, kemudian video editing dan barista. Jadi barangkali teman-teman nanti ada yang ingin belajar terkait hal-hal tadi bisa menghubungi saya di Instagram atau di WhatsApp. Jelas teman-teman sekalian? Nggak ada pertanyaan terkait dengan biodata saya? Oke, baik. Kita lanjut ya. Oke. Pengawasan terhadap tempat kerja dan lingkungan kerja, kawan-kawan sekalian. Atau biasa disebut dengan safety induction. Jadi, di mana-mana sebelum memulai kegiatan, entah itu di ruang-ruang belajar, entah itu di tempat kerja, yang pertama yang mesti dilakukan adalah safety induction.
Tujuannya apa? Untuk menghindari terjadinya kecelakaan kerja atau zero incident. Ada beberapa hal yang mesti teman-teman perhatikan dalam pengawasan terhadap tempat dan lingkungan kerja. Yang pertama, ada kebersihan dan kerapihan pada tempat kerja gudang, ruang teori, ruang praktek, B3, bahan mudah menyala, dan lain-lainnya. Itu satu. Kemudian yang kedua, kebersihan pada lantai, jalur rak kabel, seperti misalkan yang ada di bawah teman-teman sekalian hari ini. Jangan sampai ada kabel yang menghalangi langkah atau jalannya nanti teman-teman. Tolong segera dirapikan. Kemudian ducting ventilasi dan blower. Kalau di tempat kita ini alhamdulillah blowernya bagus. Kemudian ketiga, ada perapihan terhadap sisa buangan, barang tidak terpakai yang mudah menyala, simpan atau jauhkan dari sumber api. Oke, jelas ya teman-teman. Terus yang keempat, ada sarana proteksi kebakaran, mudah dilihat dan tidak terhalang. Nah, ini penting. Apakah teman-teman hari ini telah melihat sarana proteksi kebakaran di ruangan kita? Seperti APAR misalnya? Di mana ini APAR-nya? Kalau tidak ada, berarti ruangan kita hari ini belum safety ya, teman-teman. Belum memenuhi standar K3. Terus selanjutnya ada sarana jalan keluar, harus bebas hambatan dan kedap asap atau panas. Nah, teman-teman mungkin kalau berkunjung ke tempat-tempat umum seperti hotel, kampus, atau kantor-kantor instansi pemerintahan, biasa ada disediakan jalur khusus, jalur evakuasi, dan assembly point, atau titik kumpul. Nah, inilah yang dimaksud, sarana jalan keluar. Jadi kalau misalkan kita di tempat ini, jalur evakuasinya berada di sebelah sana, teman-teman. Jadi kalau misalkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, silakan teman-teman keluar ke sana dan berkumpul di titik kumpul. Jelas ya, teman-teman terkait ini? Kenapa ini penting untuk teman-teman pahami? Karena setelah selesai dari pelatihan ini, kemungkinan ada di antara teman-teman yang masuk ke industri atau bekerja, atau bahkan membuat usaha pribadi atau mandiri. Dan hal ini sangat penting untuk teman-teman lakukan atau terapkan di dunia kerja atau di usahanya teman-teman. Paham sampai di sini teman-teman sekalian? Oke. Baik, ada yang ingin ditanyakan atau kita lanjut? Lanjut ya. Baik, kemudian ada tata tertib. Wah, ini yang penting. Tata tertib atau kontrak belajar. Di setiap kelas, dimanapun itu saya mengajar, saya selalu membuat tata tertib atau kontrak belajar. Pada kesempatan ini, teman-teman sekalian, saya hanya membuat 3 tata tertib yang wajib untuk ditaati oleh teman-teman. Kalau ada yang melanggar, nanti akan ada penaltinya. Yang pertama, dilarang merokok. Jadi selama proses pembelajaran di dalam kelas ini, di dalam ruangan ini, tidak ada satupun teman-teman yang boleh merokok. Selain karena ruangannya ber-AC, juga tidak sopan dan mengganggu teman-teman yang tidak merokok. Saya perokok, jadi tidak ada alasan untuk teman-teman yang merokok ketika saya tidak merokok. Jelas ya, teman-teman sekalian? Oke. Terus selanjutnya, datang tepat waktu. Ini penting. Karena saya adalah orang yang menghargai waktu dan orang yang tepat waktu. Jadi kalau saya tepat waktu dan menghargai waktu, dan teman-teman tidak bisa, itu artinya teman-teman belum bisa melampaui saya. Jadi saya berharap teman-teman sebelum pelajaran dimulai, setelah istirahat, itu teman-teman datang tepat waktu di kelas. Setiap hari pelajaran kita dimulai dari jam 8.00 pagi dan berakhir di pukul 16.00. Ada break 1 jam untuk makan dan sholat, itu di jam 12 dan masuk kembali di pukul 13.00. Tidak ada yang boleh terlambat. Kalau ada yang terlambat, nanti akan ada treatment khusus dari saya supaya teman-teman tidak mengulangi hal itu lagi. Jelas ya, teman-teman, untuk kontrak belajar dan tata tertib kita pada hari ini? Oke, dan ini akan berlaku selama 2 minggu ke depan. Bisa ya, teman-teman? Oke, kita lanjut. Nah, setelah melihat gambar yang ada di sini atau logo-logo yang tertera di sini, apa yang ada di pikiran teman-teman sekalian? HP, laptop, mahal,
Brand tadi. Apa lagi? Logo. Apa, sorry? Apel. Apel sepotong maksudnya. Oh ya, thank you. Terima kasih. Ya. Oke. Saya yakin betul bahwa semua gambar yang ada di atas ini, tanpa saya sebutkan itu apa, teman-teman sudah tahu. Bahkan mungkin ada di antara teman-teman yang menggunakan barang dari brand yang ada di sini. Kenapa ini bisa terjadi? Kenapa dengan begitu mudahnya logo-logo yang terlihat sederhana seperti ini mudah diingat oleh teman-teman? Atau dia memorable? Kenapa itu bisa terjadi? Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini. Hal-hal yang berkaitan dengan itu, teman-teman sekalian. Jadi, tolong teman-teman simak dengan baik materi yang akan saya sampaikan nanti. Kalau misalkan teman-teman ingin mengetahui cara bagaimana membuat hal seperti ini. Jelas ya, teman-teman sekalian? Bisa kita lanjut? Oke. Selanjutnya, nah ini akan materi yang akan kita pelajari hari ini. Kode unitnya itu M.74 DKV 13.002.3. Judul unit menerapkan prinsip desain. Dan ini saya ambil dari SKKNI tentunya. Tidak boleh ada materi yang kemudian tidak mengambil dari SKKNI. Kalau itu kegiatannya di ranah kementerian atau di Intala, teman-teman. Terus, elemen kompetensi 1, menguraikan pengertian prinsip desain pada pekerjaan mendesain. Kemudian, uraian KUK saya mengambil dari pengetahuan 1, dapat menjelaskan cara mengidentifikasi prinsip kebaruan dari hasil pekerjaan yang pernah dilakukan. Jadi judulnya teman-teman, cara mengidentifikasi prinsip kebaruan dari hasil pekerjaan yang pernah dilakukan sesuai standar prinsip desain grafis. Ada teman-teman yang tahu standar atau prinsip desain grafis? Ada 4 itu, teman-teman. Ada yang bisa sebutkan? 2 di antaranya atau semuanya? Bisa juga. Keseimbangan 1, oke. Harmonis 1, apa lagi? Kesatuan. Proporsi. Kontras. Luar biasa. Itu adalah semua jawaban yang benar dari teman-teman sekalian. Ada tadi kontras, ada proporsi, ada keseimbangan. Terus ada satu lagi, penekanan. Nah, betul teman-teman sekalian. Oke, kita lanjut ya. Tujuan pelatihan. Jadi apa tujuan pelatihan ini dilaksanakan? Setelah selesai mengikuti pelatihan ini, peserta dapat, dicatat ini baik-baik, peserta dapat menjelaskan cara mengidentifikasi prinsip kebaruan dari hasil pekerjaan yang pernah dilakukan. Jelas ya, teman-teman? Kemudian manfaat pelatihan. Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta mampu mengidentifikasi prinsip kebaruan desain di tempat kerja masing-masing. Jelas, teman-teman sekalian? Oke, kita lanjut. Kita masuk pada materi intinya. Jadi saya berharap teman-teman untuk menyimak dengan baik penyampaian saya. Prinsip kebaruan. What is prinsip kebaruan? Atau apa itu prinsip kebaruan? Prinsip kebaruan adalah konsep yang menekankan pentingnya menciptakan sesuatu yang unik, orisinil, dan berbeda dari yang sudah ada sebelumnya. Berarti kalau sama dengan seperti ada sebelumnya, artinya tidak orisinil. Prinsip ini bertujuan untuk menghadirkan hal-hal baru yang segar, inovatif, dan belum pernah dilihat atau belum dialami sebelumnya. Jelas ya, teman-teman? Kita lanjut dulu. Kemudian, cara mengidentifikasi prinsip kebaruan dari hasil pekerjaan yang pernah dilakukan. Setidaknya ada 6 cara untuk mengidentifikasi. Yang pertama, bandingkan dengan karya sebelumnya. Bandingkan dengan hasil pekerjaan Anda dengan karya sebelumnya atau standar yang sudah ada di industri. Perhatikan apakah ada perbedaan dari segi konsep, tampilan, metode, atau hasil akhir. Ini contohnya kayak misalkan teman-teman pernah lihat desain dari instansi pemerintahan, itu dia punya konsep tersendiri. Bahkan cenderung punya template tersendiri. Begitu kira-kira teman-teman. Kemudian yang kedua,
identifikasi elemen keunikan karya sebelumnya. Yang ketiga, analisis inovasi proses kerja. Kemudian ada periksa umpan balik dan respon audiens. Jadi kita perlu untuk meminta respon audiens atau respon orang lain terhadap karya atau desain yang kita lakukan. Kemudian tinjau penggunaan tren terkini, tetapi modifikasi sendiri. Nah, ini yang biasa disebut ATM. Amati, tiru, modifikasi. Betul, teman-teman sekalian. Terus selanjutnya, cek dari perspektif pasar atau kompetitor. Ini yang tidak kalah penting. Karena jangan sampai kita menganggap desain yang telah kita buat adalah desain terbaru, tetapi ternyata di tengah pasar itu, desain kita yang paling buruk. Jadi penting untuk mengecek perspektif pasar terhadap desain yang telah kita hasilkan. Jelas ya, teman-teman sekalian? Tolong diperhatikan karena nanti saya akan bertanya loh. Oke? Selanjutnya, untuk mengidentifikasi kebaruan dalam pekerjaan yang pernah dilakukan, perhatikan aspek berikut. Ada 4, teman-teman sekalian. Pertama, keunikan, inovasi, originalitas, dan respon audiens. Bisa dibaca ya, teman-teman sekalian. Keunikan, apakah ada sesuatu yang baru, tidak biasa, dan berbeda dari sebelumnya. Jadi desain baru dikatakan unik kalau ada sesuatu yang baru, tidak biasa, dan berbeda dari sebelumnya. Terus, inovasi. Apakah ada proses, metode, atau alat baru yang digunakan? Kayak misalkan kalau sebelumnya dia hanya menggunakan Corel misalkan. Di desain ini dia menggunakan Photoshop. Berarti ada alat baru yang digunakan. Jelas ya? Oke, selanjutnya, apakah elemen yang dihasilkan memiliki ciri khas yang tidak dimiliki orang lain? Berbeda dari orang lain. Itu kuncinya, teman-teman. Kemudian, balik lagi, respon audiens. Jadi setiap desain yang kita buat, itu perlu untuk kita minta respon audiens. Apakah ada komentar positif dari klien, rekan kerja, atau pelanggan yang menyebutkan kebaruan tersebut? Jelas, teman-teman? Ada yang ingin bertanya? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita lanjut. Oke. Kesimpulan. Peserta pelatihan dapat menjelaskan cara mengidentifikasi prinsip kebaruan dari hasil pekerjaan yang pernah dilakukan sesuai standar prinsip desain grafis. Jadi teman-teman sekalian, harap untuk bisa sampai kepada ini. Jelas ya? Selanjutnya, saya akan mencoba untuk bertanya ke teman-teman. Karena dari tadi saya minta untuk bertanya, tetapi tidak ada yang mau bertanya, maka waktunya saya bertanya ke teman-teman. Sudah disimak baik-baik apa yang tadi saya sampaikan ya? Oke, kita mulai. Sebutkan 2 cara mengidentifikasi prinsip kebaruan. Ada yang bisa jawab? Ada. Ya, silakan. Identifikasi prinsip kebaruan 2 cara ya. Pertama mungkin bandingkan dengan karya sebelumnya. Bandingkan dengan karya sebelumnya. Kemudian analisis inovasi proses kerja. Analisis inovasi proses kerja, betul sekali. Ada lagi yang ingin menambahkan? Saya. Baik, silakan, Bang Beto. Yang pertama, identifikasi elemen keunikan karya sebelumnya. Identifikasi elemen keunikan karya sebelumnya. Terus yang kedua, periksa umpan balik dan respon audiens. Periksa umpan balik dan respon audiens. Ya. Betul sekali teman-teman sekalian. Terima kasih karena telah menjawab dengan benar. Jadi setidaknya teman-teman telah menyebutkan 4 cara mengidentifikasi prinsip kebaruan. Yang tadi telah saya jelaskan ada 6 ya. Itu artinya teman-teman cukup menyimak apa yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Terima kasih Bang Beto dan Bang Maul. Tepuk tangan dulu untuk teman kita. Baik. Selanjutnya teman-teman, saya berharap teman-teman bisa mengisi soal 2 ini. Cukup mudah karena tadi sudah saya bertanya tapi teman-teman bisa menjawab ya. Oke. Silakan teman-teman, saya bagikan dulu soalnya untuk dikerjakan. Silakan. Waktu mengerjakan 2 menit saja. Harap segera dikerjakan, jangan lupa tulis namanya teman-teman sekalian. 1, untuk mengidentifikasi prinsip kebaruan dalam hasil pekerjaan, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah, jawabannya pasti ada di sini, A, B, C, D, salah satunya. Terus, yang kedua, manakah dari berikut ini yang merupakan indikator bahwa pekerjaan Anda memiliki unsur kebaruan? Bisa ya, teman-teman? Oke, silakan mulai dikerjakan. Saya menunggu, teman-teman. Ada yang sudah selesai? Wow, luar biasa. Yang lain?
Dikit Sudah? lagi, Pak, dikit lagi, Oke, Pak. silakan. Udah selesai? Ya, boleh. Kalau sudah selesai, silakan dikumpulkan ya, teman-teman. Dikumpul di kotak kelas saja nanti. Sementara saya ambil di kotak kelas dan akan saya koreksi. Terima kasih teman-teman karena telah menjawab dengan begitu cepat. Artinya teman-teman cepat menangkap dan betul-betul memperhatikan apa yang saya sampaikan hari ini. Oke, kita lanjut. Tugas tambahan. Jadi, di setiap saya mengajar, saya selalu memberikan tugas tambahan. Supaya di pertemuan berikutnya, teman-teman lebih mudah dalam memahami materi. Tugas tambahannya adalah, buatlah peta konsep, prinsip keberlanjutan desain. Diidentifikasi contohnya dari hasil pekerjaan yang pernah dilakukan. Hampir mirip dengan yang sempat saya bahas tadi. Tugas dibuat dalam bentuk soft copy dan dikumpulkan paling lambat pada hari Kamis 12 Desember 2024 pukul 23.59 melalui WA Group. Kita ada grup. Saya tunggu tugasnya teman-teman. Jelas? Oke. Oke, teman-teman. Terima kasih telah mengikuti kelas saya hari ini. Dan umumnya, kalau kita membuka dengan quotes, maka kita harus menutup dengan sebuah quotes juga. Oke, teman-teman. Ada 3 respon untuk sebuah desain. Ya, tidak, dan wow. Ya berarti biasa aja. Tidak berarti tidak bagus. Dan wow berarti luar biasa. Dan itulah yang ingin kita capai, teman-teman. Saya berharap semua teman-teman peserta di sini nanti hasil desainnya mendapatkan komentar wow dari audiens atau dari industri. Bisa, teman-teman sekalian? Bisa. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua hari ini. Baik, kawan-kawan sekalian, sepertinya waktu kita sudah cukup untuk pertemuan hari ini. Kita akan bertemu di waktu sebelumnya, di pertemuan selanjutnya. Tapi sebelum kita bubar, saya ingin kita berdoa dulu. Teman-teman silakan berdiri di tempatnya masing-masing. Baik, teman-teman, siap? Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih teman-teman, silakan duduk di tempatnya masing-masing. Dan sebelum meninggalkan tempat ini, pastikan semua barangnya teman-teman dikemas dengan rapi, dibawa pulang, jangan sampai ada satupun yang tertinggal, colokan semua dicabut, rapikan semuanya, kita datang dalam kondisi yang bersih, maka sepatutnya kita pulang dengan kondisi yang bersih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya, mohon maaf apabila ada penyampaian yang tidak berkenan. Sesungguhnya kebenaran hanya milik Allah dan kesalahan adalah sumbernya dari manusia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.